Agama Islam di SMA Yapis Nabire, Papua. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN pembelajaran di SMA Yapis Nabire. Berikut adalah video pembelajaran UKIN saya. Selamat menyaksikan. Belajar sama-sama, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ada keberkahan dan mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Dan salam serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Nah, baiklah anak-anak, hari ini masuk semua? Masuk. Bajunya sudah rapi semua? Ya. Siap belajar semua? Ya. Kalau seperti itu, sebelum belajar kita awali dengan doa. Silakan yang memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Rabbi
wujudkan cita-cita kalian terlebih dahulu. Setelah itu baru setelah sukses. Amin. Nah, setelah memenuhi persyaratannya, baru kalian melakukan Menikah. ilmu buat kalian. Ya, kita perhatikan ya. KD-nya, perhatikan KD-nya. Bisa dilihat semua dari belakang? Bisa. Suaranya Bu Guru jelas? Jelas. KD yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu 1.6, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan. Itu sikapnya ya. Kemudian 2.6, Kita bersatu dan bersemangat dalam Tuhan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. KD 1.6, Meningkatkan disiplin Islam. Selanjutnya prakteknya ya, kalian setelah nanti menyaksikan video, melihat gambar, membaca buku, kalian berdiskusi, nanti bisa memperagakan simulasi akad nikah. Lanjut tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan? Melalui pelajaran yang dapat Ya, harus yakin. Yakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ya, kemudian yang kedua, ya, kemudian yang ketiga, melalui kegiatan video kita seperti dapat menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dengan masyarakat ya, dan jadi nanti setelah melihat tayangan video, kalian harus bisa membuktikan ya sikap bersatu kebersamaan ya tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Kalian tahu apa sih pengertiannya tentang pernikahan? Kemudian yang keempat, Melalui kegiatan membaca buku, melihat tayangan video dan dapat menunjukkan contoh ketentuan pernikahan dalam Islam. ya dapat menunjukkan ya contoh ketentuan pernikahan Islam dengan jelas. Ya. Melalui kegiatan berdiskusi bersama diri dapat membaca tujuan pernikahan dan menentukan hukum pernikahan dalam Islam dengan jelas. Jadi kalian tahu tujuan pernikahan itu apa? Ya tadi pengertiannya, tujuannya, kemudian hukum pernikahan dalam Islam. hukumnya apa? Nah, kalian seperti ini masih pelajar, hukumnya apa? Nanti kalian setelah berdiskusi, kalian akan tahu. Jadi hukum pernikahan bagi kalian sebagai peserta didik itu apa ya? Pembelajaran hari ini, Ibu menggunakan model problem based learning. Kalian nanti berdiskusi. Jadi Ibu akan bagikan 3 kelompok ya. Kelompoknya Ibu Guru kasih nama bulan Islam ya, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab. Ada 3 kelompok. Jadi Ibu akan putarkan video, nanti kalian boleh bertanya jawab ya. Ya, setelah itu kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian. Setelah berdiskusi, kalian diskusikan di situ, pecahkan masalah di situ, baru presentasi di kemudian terakhirnya dalam kelompok itu juga kalian praktek simulasi akad nikah. Sudah paham semuanya? Siap belajar semua? Kita saksikan video. Dengan putri kandung saya Jihan Salsabila binti Heri Rahmanu Suryo dengan mas kawin 1 set perhiasan emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Jihan Salsabila binti Heri Rahmanu Suryo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin.
مثلهما واجمع شملهما وأدم الألفة بينهما وارزقهما أرزاق الحسية والمعنوية كل ذلك مصحوبا باللطف والعفو والعافية التامة والصحة الكاملة والذرية الطيبة المباركة اللهم ألف بينهما كما ألفت بين النبي Video apa tadi? Akad pernikahan. Ucapan Akad pernikahan. Ucapan ada ijab, ada Kabul. akad nikah. Ya, kemudian siapa sih yang ada di video tersebut? Ustaz? Ya. Kenal semua ya? Ah. Mengapa disuruh menikah dalam Islam? Agar Wajib. Karena mengikuti jalur Rasulullah. Iya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu juga ada gambar. Gambarnya, perhatikan ya. Ini Minang. Namanya pacaran. Ya, adanya baru nikah atau khitbah. Ya, tidak ada pacaran dalam Islam. Jadi sebelum kalian ijab kabul ya tidak ada. Kalian sekarang ini jadi siswa tidak ada yang namanya berpacaran. Jangan takut guru nanti saya jadi perawat tua, jadi ini bujang ini. Jangan, nanti ada jodohnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, gambar apa yang kedua itu? Ya, pernikahannya. Jadi setelah tadi kalian lihat video tentang akad nikah, nah itu hukumnya kalau dalam Islam resepsi ya, itu namanya walimatul urs ya. Jadi intinya diadakan walimatul urs itu supaya apa? Keluarga atau tetangga kita, kaum kerabat kita mengetahui bahwa si A, si B telah melaksanakan pernikahan. Nah, hari ini Bu bagi kelompok, nanti kalian atur posisinya kelompoknya masing-masing ya. Ibu akan bacakan kelompok 1 Jumadil Ula, Aswar, Effendi, Fajar, Fatur. Kemudian kelompok 2 Jumadil Akhir, Rizal, Hana Maryam, Rino, Rahmat. Dan kelompok Rajab, Waisa, Bayu, Rizky, Lutfi, Sahrul. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD. Nanti kalian kerjakan ya, kalian diskusikan bersama teman-teman. Setelah selesai presentasi di depan. Silakan. Kelompok Rajab mana? Kita. Diskusikan. Ya. Boleh kalian cari referensi di buku paket boleh. Di Google juga boleh. Dari video juga boleh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pelaksanaannya sangat dianjurkan bagi umat Islam. Dalam Islam, menikah memiliki kedudukan yang amat mulia. Karena menikah tak sekedar melampiaskan syahwat atau sekedar urusan percintaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, barang siapa di antara umatku yang menikah, maka telah lengkaplah separuh dari agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memelihara separuhnya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas mengatur tata cara membina sebuah keluarga baru bagi umat muslim di dalam kitab suci Al-Quran. Tata cara tersebut mencakup mulai dari mencari pasangan, melamar atau mengkhitbah, akad nikah, memiliki keturunan, dan membentuk keluarga yang islami. Menyatukan dua insan yang berbeda karakter dan budaya memang tidak sederhana seperti yang dibayangkan. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, Islam menginginkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, maka seseorang harus niatkan pernikahannya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana ijratu ilallahi wa rasuli fa ijratuhu ilallahi wa rasuli.
Artinya, siapa yang melakukan sesuatu karena Allah dan Rasul, pasti akan ditolong oleh Allah dan Rasul. Ada dua tujuan berumah tangga dalam Islam. Pertama, jadikanlah pernikahan tersebut sebagai sarana mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, jadikanlah pernikahan untuk melahirkan ketenangan lagi ketentraman. Janganlah kita menikah karena sekedar ikut-ikutan teman atau karena desakan orang tua. Karena sejatinya sebuah keluarga merupakan lembaga terkecil yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Cari api itu baik. Kalau sudah adanya pernikahan, berarti nanti akan mendapatkan keturunan yang besar. Ini jangan lupa nih. Boleh di sebelah. Ini kan iman. Kelompok Rajab. Bagaimana Rajab? Alhamdulillah kita dalam baik yang dihasilkan dari pernikahan itu. Jangan lupa. Parent orang tua yang tunggal. Ada orang berkata bahwa saat negara barat orang lebih tahu asal usul kucing atau anjing ketimbang asal usul dirinya. Ketika ditanya kenapa, jawabnya pergaulan sesama manusia sudah Resepsi pernikahan. Panjang atau pendek saja? Pendek aja. Yang ada dua. Itu apa? Baik. Gambar baik. Apa itu? Gambar baik. Anaknya. Baik lagi ya. Itu si bayi. Ini saja dong. Yo begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Madila Ula akan mempresentasikan tugas. Hasil diskusi kami. Pengertian menikah secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menyambungkan atau menjodohkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Tujuan pernikahan, seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga. Di antaranya sebagai berikut: untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi, untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk membentengi akhlak, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan keturunan yang saleh, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. 3. Hukum pernikahan wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, walaupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. C. Mubah, bagi yang mampu dan aman dari fitnah. Haram. D. Haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan. E. Makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dikhawatirkan akan menyakiti atau menzalimi wanita yang akan dinikahinya. Perhatikan pada gambar 7.1 di kertas Anda semua. Meminang atau melamar merupakan agenda wajib sebelum dilaksanakannya upacara pernikahan. Pada gambar 7.2, resepsi pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang
dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, hukum sosial. Pada gambar 7.3 bayi adalah keturunan yang halal dan saleh. Pada gambar 7.4 itu keluarga untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipersilakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Kami. Ada yang mau bertanya? Woi, kalian mau tanya? Bagaimana dong mau tanya? Karena saya tidak dengar. Saya. Ada di sini kalau. Iya. Iya. Tanggapan kalian soal seks bebas. Bebas itu tidak boleh. Hukumnya haram itu. Harus dulu. Itu seks bebas itu merupakan kejahatan. Perbuatan haram. Ya, perbuatan dan zina. Dan tidak boleh dilakukan. Dan terima kasih. Ada lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu di materi akhir. Bagaimana tanggapan kalian terhadap budaya seputar hubungan antara pria dan wanita di atas? Tanggapan kami adalah hubungan antara pria dan wanita itu tidak baik karena bisa fisik dan psikisi seorang anak. Karena seorang anak membutuhkan ayah dan ibunya. Yang kedua, apa dampak dari model pergaulan seperti tersebut di atas dan apa solusi yang kalian tawarkan untuk dapat perbaikan kondisi tersebut? Yaitu merusak pergaulan anak bangsa kita, meninggalkan pelajaran dan makarnya pergaulan seks bebas diakibatkan budaya barat. Hubungan pernikahan. Yang ketiga, diskusikan dengan teman kelompokmu. Tanggapan seks bebas dalam Islam itu sudah termaksud zina dan itu sudah termaksud haram sesuai dengan hadis dan Al-Quran. Sebab akibatnya: 1. Bisa hamil di luar nikah. 2. Aib bagi keluarga. 3. Bisa menghancurkan masa depan pria maupun wanita dan keluarganya. Solusinya: 1. Memperkuat iman. 2. Menghindari pergaulan bebas dan membentengi diri dari hal-hal yang buruk. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Raja ingin mempresentasikan jawaban dari soal ini. Satu, berikan tanggapan kalian terhadap kedua fenomena tersebut di negeri kita. Itu dalam hal ini, jika para pemuda menikah dini mungkin karena dia sudah mampu untuk menikah, untuk menundukkan pandangannya terhadap orang lain yang bukan muridnya. Lalu bagi orang yang memilih hidup membujang sampai usia tua, mungkin dia belum siap untuk menikah atau dia belum mendapatkan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai kondisi pergaulan muda-mudi saat ini mulailah buruk, mulai dari narkoba, merokok, tawuran dan segala macam. Sebaiknya sebelum muda-mudi kita hancur, haruslah membimbing dengan benar, terutama orang tua yang pada saat ini banyak yang tak acuh terhadap anaknya.
Soal kedua, berikan alasan kalian terkait dengan kondisi pergaulan muda-mudi saat ini. Itu sudah saya bacakan. Nyambung dengan tadi yang nomor 1. Nomor 3, jelaskan ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang pernikahan. Itu ada halaman 129, bisa disimak sendiri. Saya bacakan. Pernikahan sama artinya dengan perkawinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim atau bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran surat An-Nisa 4:3. Surat 4 ayat 3. Bagaimana hukum pernikahan? Hukum pernikahan itu bisa menjadi wajib, sunat, bukan haram dan makruh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Al-Quran, apakah ada dalam Dalil lain tentang dalil lain selain Al-Quran? tentang pernikahan. Iya. Tentang pernikahan itu ada di Quran surat Az-Zariyah ayat 5 surat 49. Kalau hadis Alhamdulillah bisa berikan tepuk tangan semuanya dari kelompok Jumadil Ula, Akhir dan Farid. Berikan tepuk tangan. Boleh memberikan kesimpulan apa yang sudah kalian diskusikan dan presentasikan di depan. Ya, mulai dari kelompok Jumadil Ula. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya di sini yaitu serangkaian menikah Ya. dan harus memenuhi syarat-syaratnya agar halal Jadi intinya dan menikah itu untuk membantu rumah tangga yang islami dan keturunan yang halal dan saleh. ya, tepuk tangan dulu. Tujuan pernikahan salah satunya untuk membina keluarga baru yang sakinah mawaddah. Dan intinya menikah niatnya lillahi ta'ala. Jangan hanya tadi paksaan dari orang tua. Kalau menikah siri itu halal atau enggak? halal. Itu Ada yang bisa menjawab dulu? Saya. Silakan. Itu diketahui oleh agama tapi tidak dengan negara. Ya, jadi sebaiknya seperti apa? Secara hukum ya nikah. Karena kita ini negara hukum, berarti nikahnya sah juga harus secara hukum. Kalau nikah siri itu tidak sah di mata di dalam ajaran agama Islam, tapi tidak sah di negara. Jadi tidak ada yang namanya surat nikah. Berarti anaknya. Kesimpulan kami adalah untuk menjauhi zina termaksud haram, dan apabila ketahuan atau sudah terlangsung terjadi akan apabila suatu negara itu hukum Islam, hukum Al-Quran hadis, akan dilakukannya hukum qisas. Dan kita harus menjauhi juga pergaulan bebas karena mengakibatkan hal-hal yang buruk. Kemudian dari Ya, jadi Waalaikumsalam. dari kelompoknya, kesimpulan dari kelompok Jumadil Akhir, jauhi seks bebas. Ya, jadi seks bebas itu kan bisa terjadi karena dia apa? Pacaran. Dia harus bisa menjaga diri. Ya. Jangan melakukan seks sebelum adanya ikatan. Jaga baik-baik apalagi yang perempuan.
Jaga baik. Laki-laki juga seperti itu. Jangan sampai Jaga asuhan. merusak anak orang. kelakuannya orang. Bayangkan mamaku di dosa. Bisa Pak? Paham. Sekarang lanjut kesimpulan dari kelompok Rajab. Sudah ngomong aja. Sini kita simpulkan bahwa menikah itu harus dengan ikhlas atau lillahi ta'ala. Tidak boleh dengan paksaan dari orang tua atau dari orang lain. Seseorang yang akan menikah itu harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga, di antaranya juga baik. Atau mulai. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya tadi ada yang menyampaikan tadi hukum pernikahan ada bisa menjadi wajib, ada bisa menjadi haram, mubah, makruh. Kalau kalian di sini sebagai peserta didik berarti hukum pernikahan yang mana? Makruh, lebih baik ditinggalkan. Nanti kalau kalian sudah lulus baru wajib ya. Kerja dulu kami kerja nanti. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Masih semangat semuanya? Hari ini untuk penilaiannya, perhatikan ya. Penilaian pengetahuan Ibu akan bagikan soal. Nanti kalian kerjakan ya. Kemudian untuk penilaian prakteknya masing-masing kelompok memperagakan atau mempraktekkan simulasi akad nikah. Apakah sudah siap semua? Siap. Silakan, siapa yang jadi mempelai laki-lakinya, yang jadi walinya, saksinya, silakan. Kalian, engkau dengan ini kandung saya, Amelia bin Fajarudin, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 1 set dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Amelia binti Fajarudin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya nikahkan engkau dengan putri kandung saya, Mawar binti Idris dengan mas kawin 1 set emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Marwah binti Idris dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Selamat. Silakan kembali. Kalian sudah mempraktekkan simulasi pernikahan. Ya, bagus semua ya. Ya. Ini hanya simulasi, praktek saja. Ini kenyataannya nanti kalau kalian sudah dewasa, sudah ada calonnya, baru betul melaksanakan akad nikah. Ya, untuk penilaian keterampilan sudah. Untuk penilaian sikapnya, ini ada penilaian diri. Nanti kalian beri centang ya sesuai dengan diri kalian masing-masing. Kemudian juga ada soal pengetahuan nanti kalian sudah disiapkan. Tahun depan. Ini telah selesai ya. Apa yang sudah kalian pelajari tadi semoga dapat bermanfaat ya. Sudah semuanya ya. Kemudian pelajaran hari ini itu pembelajaran berikutnya yaitu kalian masih belajar materi pernikahan tapi lanjut ke mahram ya, wanita yang akan dinikahi. Dalam Islam itu ada wanita yang akan dinikahi. Nanti kita pelajari di minggu pertemuan. Ya, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama membaca. Sama-sama membaca. Sama-sama. Alhamdulillah.
Rohim